Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian untuk mengkaji, membaca kaitannya tentang fikih ibadah sebagaimana yang telah kita laksanakan, melanjutkan pada waktu-waktu yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, 1 minggu yang lalu, kita sudah masuk bab yang kelima, fil wudu'i wa fihi masail, bab yang menjelaskan tentang wudu. Bab yang menjelaskan tentang wudu yang di dalamnya ada beberapa persoalan, ada beberapa permasalahan. Yang pertama kemarin adalah sudah kita baca masalah yang pertama tentang takrif, tentang pengertian dan hukum wudu. Pengertian dan hukum wudu. Wudu secara bahasa terambil dari kata wada'ah yang artinya adalah bagus atau bersih. Jadi wudu itu artinya bagus atau bersih. Adapun secara syar'i yang dinamakan dengan wudu itu artinya adalah menggunakan air pada 4 anggota badan. Apa saja? Yang pertama adalah wajah atau muka. Kalau di istilah fikih sering dikenal dengan istilah muka, wajah atau muka. Yang kedua adalah kedua tangan. Yang ketiga adalah kepala. Yang keempat adalah 2 kaki. Jadi 4 ini yang memang harus ada perlakuan khusus kepada 4 anggota ini terkait menggunakan air. Ada yang dibasuh dan ada yang diusap. Ketiga anggota badan yang dibasuh adalah wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Dan yang dibasuh, yang diusap adalah kepala. Nah ini menggunakan air pada 4 anggota badan ini dengan cara-cara yang tertentu
niatnya adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadi niatnya niat ibadah. Ada niat ibadah yang dengan niat ini membedakan antara apakah itu berwudu atau itu hanya sekedar tabarrud. Tabarrud itu artinya mencari suasana supaya lebih dingin, ya, berdingin-dingin ria. Ketika seseorang dalam kondisi panas kemudian membasuh wajah, ini akan menjadi kondisi menjadi segar kembali. Tetapi dengan adanya niat untuk beribadah, maka tidak hanya sekadar tabarrud supaya badan menjadi segar dan dingin, tetapi niatnya adalah ibadah. Hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang mengalami hadas. Hadas itu adalah satu sifat yang dengannya hilanglah kesucian, yang menjadi syarat wajib dia melakukan ibadah yang disyaratkan dengan wudu, itu hadas. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang berhadas ketika dia hendak melakukan sholat atau apapun yang hukumnya sama dengan sholat, yang mempersyaratkan harus dalam keadaan suci. Didapati suci itu diantaranya adalah dengan berwudu. Ini yang kemarin kita sampaikan. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yujibu wa mata yujabu. Yang kedua adalah dalil tentang wajibnya wudu, tentang kewajiban berwudu. Kemudian juga alaman yujib, atas siapa wudu itu diwajibkan. Ya, apa dalil wajibnya wudu? Siapa yang diwajibkan untuk berwudu dan kapan wudu itu diwajibkan? Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, adapun dalil tentang wajibnya wudu adalah ayat yang sangat masyhur, yang ma'ruf, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, ini dalil pokok, ya, terkait tentang wajibnya atau syariat disyariatkannya berwudu. Faqauluhu amma dalilu ala wujubihi, adapun dalil yang menjelaskan tentang wajibnya wudu ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain fa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayatnya cukup panjang. Ini dalil wudu sekalipun dalil tayamum, ya, sekalipun perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu berwudu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini berarti ayat Madaniyah, turunnya di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Salah satu di antara tanda-tanda ayat Madaniyah ini ketika ayat itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati,
jika kalian hendak berdiri, hendak melaksanakan sholat, jika kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Kenapa wajah-wajah? Wajah kan satu. Kenapa wajah-wajah? Karena ini yang diperintahkan banyak orang, tidak hanya satu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wajah dibasuh, bukan diusap. Apa yang dimaksud dengan basuh itu? Para ulama mengartikan yang dinamakan dengan faghsilu, dibasuh itu adalah sailul ma', ketika air itu sampai mengalir, itulah dibasuh. Jadi air itu sampai mengalir, ya, ketika kita membasuh wajah, maka air itu mengalir pada wajah kita. Ketika sudah sampai mengalir, itulah yang dinamakan dengan membasuh. Beda dengan mengusap. Kalau mengusap, air tidak sampai mengalir. Jadi kalau mengusap itu hanya diusap, tangannya disentuhkan pada air kemudian diusap. Kalau dibasuh itu harus ada air yang bisa mengalir. Kalau tidak sampai mengalir, maka itu hanya diusap. Nah, kalau wajah tidak boleh diusap, tapi harus dibasuh. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wajah itu batas atas, batas tumbuhnya rambut secara wajar, normal. Ya, normal itu ya bagian sini. Karena mohon maaf, ada yang rambut sampai belakang tidak tumbuh rambutnya. Itu bukan wajah yang di atas. Iki raine aku, enggak. Wajah tetap di depan. Batas bawah adalah dagu, ya, dagu. Maka jenggot itu termasuk bagian dari wajah. Jenggot yang lebat sunnahnya disilang-silangi, ya. Kalau jenggotnya itu lebat maka di begini, ya. Kalau jenggotnya lebat, kebetulan saya hanya sedikit, ya, tidak lebat tapi hanya beberapa, tidak apa-apa, tak ingu karena sunnah. Nah, itu raluwes ben jidor. Nah, itu kalau orang Jawa, ya. Sama ke dadi kono wis jidor, ya, karena ini bagian dari sunnah. Sampeyan ra seneng ya ora mang nyawang. Karena kalau kita mencari kesenangan manusia itu saya itu nopo kesel, ya, jangankan kita, wong Nabi saja. Nabi itu Al-Qur'an mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qur'an mengatakan, ya Muhammad, kamu ini betul-betul akhlaknya luar biasa. Itu saja masih dicela, apalagi kita. Maka siapa yang mencari kecintaan manusia, kata para ulama, ghayatun la tudrak, itu cita-cita yang tidak akan pernah sampai. Nonsen. Nah, itu. Kalau kita ini mencari senangnya semua manusia, itu ghayah, keinginan yang tidak mungkin tercapai. Baik, kembali pada ayat. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian atau kedua tangan kalian. Tangan juga dibasuh. Jadi wawu di sini namanya wawu atof, ya, kembali kepada faghsilu, basuhlah wajah-wajah kalian, dan basuhlah juga kedua tangan kalian ilal marofiki, sampai kedua siku, ya, bahasa Jawanya apa? Sikut, ya, sampai dengan siku. Sampainya itu sampai ma'a, artinya sikunya itu juga ikut menjadi basah, ya. Wamsahu, dan usaplah
Biru'usikum, kepala kalian. Kepala, bukan rambut. Jadi kepala, bukan rambut. Karena kepala tidak harus rambut, dan rambut itu bagian dari kepala. Allah Ta'ala maha bijaksana. Betapa repotnya ketika yang diperintahkan untuk diusap itu adalah rambut. Kita membayangkan kalau rambut kita pendek mudah, kalau rambutnya yang panjang, wah ini bisa keceklek tangannya itu, bisa terkilir. Yang perempuan-perempuan kalau harus mengusap rambutnya terus panjang sampai harus minta bantuan orang lain karena rambutnya panjang. Maka wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Perhatikan, coba kita lihat, kita adik, wamsahu, usaplah biru'usikum, kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, inilah. Kalau ini ru'usikum, biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Kaki tidak diusap. Kenapa? Kita lihat arjulakum, wazannya kembali wujuhakum, wa aidiyakum. Nah, ini beberapa kemudian karena ayat ini ya, karena wa arjulakum ini letaknya setelah biru'us. Ru'us itu diusap, maka sebagian di antara kaum muslimin ada yang memahami berarti kaki tidak dibasuh tapi diusap. Karena letaknya setelah biru'usikum, usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Padahal wazannya, wazan itu bentuk kalimatnya, bentuk harokatnya ini wa arjulakum, ini mengikuti aidiyakum dan wujuhakum. Maka karena wazannya itu adalah mengikuti arjulakum, mengikuti aidiyakum wa arju dan wujuhakum, maka ini dibasuh. Seandainya kalimatnya ini wamsahu biru'usikum wa arjulikum, seandainya kalimatnya wa arjulikum, maka kaki itu akan diusap. Tetapi karena wazannya adalah wa arjulakum, maka wa-nya ini, wa ini meloncatnya ke sini. Jadi wa ini, arjulakum ini melompatnya ke aidiyakum dan wujuhakum. Itu yang disebutkan panjang lebar oleh para mufassir ketika menjelaskan ayat ini, yang saya sampaikan dengan bahasa yang sangat simpel dan ringkas. Perbedaan kenapa? Ada yang memahami bahwa kaki itu diusap. Sebagian orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, ini ketika berwudu ada di antara mereka tidak sedikit banyak kaki itu hanya diusap, tidak dibasuh. Jadi kaki misalnya seperti ini hanya diusap dari sini, set, tidak di apa namanya, tidak dibasuh tapi diusap. Kenapa? Memahaminya di sini. Karena ada kalimat wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Arjulakum kaki, letaknya setelah kepala. Kepala diusap, maka wawunya di sini ya, wawu ataf di sini mengembalikan kepada diusap seperti kepala. Padahal yang dijelaskan oleh mayoritas di kalangan para mufassir adalah kaki ini dibasuh karena kembali kepada wazan ayat ini. Di samping seperti itulah praktek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dalam praktek wudunya kakinya tidak diusap tapi dibasuh, itu sebagai keterangan tambahan. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, apabila kamu dalam keadaan jinabat junub, fattahharu,
maka bersucilah, maka mandilah kalau junub. Kalau junub, jinabat, mau salat, maka mandilah. Bagaimana kalau mau tidur? Ya, orang yang jinabat, dalam kondisi jinabat di awal malam kemudian tidur, haruskah dia mandi? Utamanya mandi. Tetapi boleh untuk tidak mandi dalam keadaan dia tidak mandi kemudian dia tidur. Hanya sebaiknya dia berwudu terlebih dahulu. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya jinabat, saya junub, bolehkah saya tidur dalam keadaan belum mandi? Kata Nabi, boleh. Illa antakuna, kecuali kamu dalam keadaan berwudu. Hanya saja kamu berwudulah terlebih dahulu kemudian baru tidur. Itu diantara yang kalau kita buka di kitab Taisiril Alam disebutkan demikian. Baik, kata Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian dalam keadaan jinabat junub fatahharu, maka bersucilah, maka mandilah. Wa in kuntum mardo, dan apabila kalian dalam keadaan sakit au ala safarin, atau dalam keadaan safar, bepergian jauh. Ya, safar di sini bepergian yang jauh. Kalau hanya ke belakang rumah, ke warung, itu namanya bukan safar, nginger ke awak. Nah, itu safar yang dimaksud itu safar perjalanan yang jauh. Sebagian ulama mazhab mengatakan yang dimaksud safar itu jarak tempuhnya minimal 85 kilo. Ada yang membatasi demikian. Tetapi ya, pendapat mayoritas di kalangan para ulama tidak membatasi jarak. Kapan seseorang itu bepergian jauh sudah layak dikatakan safar, maka berarti dia safar. Kata Allah, dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, bepergian jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian baru saja datang menyelesaikan ghaid, hajat, buang air. Kalau kamu sakit atau kamu dalam bepergian jauh atau kamu baru saja buang hajat, aula mastumun nisaa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, lamastum ini penjelasannya panjang sekali ini. Ya, kalimat menyentuh, ya, dan apabila kamu menyentuh perempuan. Kalimat menyentuh itu ada yang memaknai dengan makna majaz, ada yang memaknai dengan makna kinayah. Kinayah itu bahasa Jawanya tembung miring, ya. Ada yang memaknai makna tekstual. Lamas tumunisa berarti menyentuh perempuan. Ting. Nah, ini sudah namanya menyentuh. Tapi ada yang memaknai lamas tumunisa itu artinya bersentuhan di situ adalah jima, berkumpulnya laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Falam tajidu ma'an, sedangkan kamu tidak mendapati air untuk melaksanakan sholat, fatayammamu, maka tayamumlah kalian, sa'idan, dengan menggunakan debu, bukan tanah, debu. Ada perbedaan, ya, karena debu itu ada di mana-mana, sedangkan tanah ini keberadaannya terbatas, sehingga kalimat debu, ya, menggunakan sa'id ini para mufasir menjelaskan inilah salah satu di antara maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, karena debu itu bisa didapati di mana-mana. Ketika seseorang dalam kondisi safar, bepergian jauh misalnya, dia mengendarai kendaraan dalam kondisi tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Kalimat tidak mampu mengendalikan kendaraan berarti dia hanya sebagai penumpang, tidak punya otoritas untuk menghentikan kendaraannya, seperti naik kereta api,
naik angkutan bus, kemudian pesawat, dalam kondisi tidak mampu mengendalikan kendaraannya, sementara tidak mendapati air, dan waktu itu dia harus melaksanakan sholat, Nabi Allah Ta'ala mengatakan fatayammamu sha'idan, maka tayamumlah dengan sha'id, dengan debu thayyiban yang suci, bukan tanah. Karena kalau tanah betapa sulitnya. Nanti di kereta api ini harus menyediakan tanah perantinggu tayamum, dan itu kemungkinannya kecil. Ya, sedangkan debu itu ada di mana-mana. Ini sekalipun bersih ada debunya. Ya, tembok-tembok ini ada debunya. Ya, di belakang itu ada debunya. Ibu-ibu kalau tidak percaya ada debunya, pipinya ditempel dari tembok ujung sini, tarik sampai ujung sana. Nah, nanti pipinya banyak debunya. Kelihatannya tapi ada debunya. Ya, maka kalimatnya sha'id. Sha'id itu debu, bukan tanah. Tanah ada debunya, tapi kalau debu tidak harus di tanah. Maksudnya demikian. Ini menunjukkan betapa maha murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian. Usaplah wajah-wajah kalian. Wajah diusap. Kok diusap? Iya, karena ini tayamum bukan wudu. Maka tayamumlah kalian dengan debu yang suci, usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum minhu, dan kedua tangan kalian. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Tangan yang mana? Apakah sampai pergelangan? Apakah sampai siku? Ulama terjadi khilaf di antara keduanya. Ada yang mencukupkan hanya telapak tangan kanan, lebih-lebih yang lebih harus adalah punggung telapak tangan. Kalau ini namanya batin telapak tangan. Kalau ini dalam fikih namanya punggung telapak tangan. Dalam tayamum yang harus diusap itu adalah punggungnya. Telapaknya otomatis sudah terkenai debu. Artinya yang jangan sampai terlewatkan adalah punggung telapak tangannya, punggung. Ya, kalau kita begini sudah otomatis. Yang kadang kelupaan punggung, ini namanya zahir telapak tangan. Kalau ini dalam fikih namanya batin telapak tangan. Ketika seorang itu bertayamum, maka usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Para ulama terjadi khilaf, apakah hanya sampai pergelangan tangan ataukah sampai kedua siku? Yang pertama. Yang kedua, apakah cukup satu kali tepukan untuk wajah dan tangan, ataukah harus dua kali tepukan, satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk tangan? Nanti ada pembahasan tersendiri, agak rinci pembahasannya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesukaran bagi kamu. Artinya begini, kita harus menghadirkan satu cara berpikir bahwa ketika kita diperintahkan untuk berwudu atau ketika tidak mampu berwudu karena sakit atau karena dalam perjalanan tidak ada air, ketika tidak ada kemampuan untuk berwudu lalu diganti dengan tayamum, Allah mengingatkan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak sedang akan membebani kamu. Wudu itu tidak berarti Allah membebani manusia. Ketika Allah memerintahkan berwudu bertayamum, tidak berarti Allah ingin menyulitkan manusia. Wah, repot, kicah kicih. Tadi wong Islam kira kosong, ya, tangi turu kicah kicih. Arek salat kicah kicih.
milih sing ra kicah-kicih bae misalnya ya. Itu berat, bukan. Allah mengatakan syariat wudhu dan syarat tayamum itu tidak dalam rangka Allah membebani manusia, walakin akan tetapi yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah sedang menghendaki supaya kalian itu menjadi suci, menjadi bersih. Artinya apa? Yang mendapatkan faedah dari wudhu itu bukan Allah yang memerintahkan, tetapi yang mendapatkan faedah dari wudhu itu adalah manusia yang melakukan wudhu itu, baik faedah duniawinya maupun faedah ukhrawinya. Faedah duniawinya, maka anggota badan wajah yang sering seseorang itu berwudhu, maka akan ada aura yang berbeda antara yang biasa wudhu dan tidak biasa berwudhu. Pun podo-podo raine niku putih, antara yang biasa wudhu dan tidak biasa wudhu pasti akan berbeda. Saya sing podo-podo ireng, antara yang biasa wudhu dan tidak berwudhu akan berbeda manfaat duniawinya. Belum dari sisi kebersihannya. Artinya ketika Allah memerintahkan berwudu dan atau tayamum, itu bukan dalam rangka Allah ingin membebani manusia, bukan Allah ingin merepotkan manusia, bukan Allah ingin menyusahkan manusia, tetapi Allah Ta'ala berkehendak supaya manusia itu menjadi bersih, menjadi suci, waliyutimma nikmatahu, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Dengan wudhu itu Allah akan menyempurnakan nikmatnya baik di dunianya maupun di akhiratnya. Salah satu diantaranya apa? Manusia akan dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan ghurran muhajjalina min atharil wudhu, dalam keadaan anggota wudhunya itu nanti akan ghurran muhajjalin, akan menjadi putih bersinar kinclong ya. Jadi putih bersinar kinclong min atharil wudhu, karena bekas-bekas wudhu. Nabi suatu ketika berbicara dalam pembicaraan yang panjang tentang keadaan akhirat. Kata Nabi, semua manusia, semua nabi punya telaga yang disediakan untuk umatnya masing-masing. Kata Rasulullah, dan aku pun punya telaga. Telagaku lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi daripada kasturi. Jumlah gelas yang ada di kanan kiri telaga itu ka'adadin nujumi fis sama, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Kita tidak bisa menghitung bintang. Nek ajeng ngitung bintang monggo lambene nganti napa? Nanti ndumble niku mboten saged menghitung banyaknya bintang. Jumlah gelas-gelas itu sejumlah bintang yang ada di langit. Kata Nabi, may yashrab, siapa yang minum telaga itu, air telaga itu tidak akan kehausan selamanya di mahsyar sampai dia masuk ke dalam surga. Lalu kata Nabi, umatku akan minum, tapi ada umatku yang tidak mau meminumnya. Aku panggil haluma, kemari, tapi dia tidak mau untuk minum air telaga itu. Nabi ditanya, siapa mereka? Rasulullah mengatakan, mereka adalah orang-orang yang mengganti syariatku, orang-orang yang mengganti agamaku dengan akal-akal mereka. Nabi lalu ditanya begini, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa membedakan antara umatmu, umat Islam, dengan selain umat Islam di satu tempat yang luas, jumlah manusia sangat banyak,
Bagaimana engkau bisa niteni, bisa membedakan ini adalah umat engkau, ini adalah bukan umat engkau? Apa kata Nabi? Apa pendapatmu? Jika kamu melihat kuda di tengah padang atau di tengah lapangan yang sangat banyak, dan kuda-kuda itu warnanya hitam semuanya, tetapi ada beberapa ekor kuda yang kepalanya putih, kemudian keempat kakinya juga putih, di tengah kuda-kuda yang hitam. Ada kuda hitam semuanya, ribuan, ratusan ribu, hitam semuanya. Tetapi ada beberapa kuda yang warnanya, kepalanya putih di antara kuda-kuda yang hitam. Kata Nabi, bisakah kamu membedakannya? Kalau saya bayangkan, menjawab apa? Kecil. Nah gitu kan. Kudanya hitam semua, ada kuda yang kepalanya putih, mudah untuk membedakan. Apa kata Nabi? Itulah perumpamaan umatku di akhirat nanti. Umatku dibangkitkan dalam keadaan gurran muhajjalin, dalam keadaan putih cemerlang, putih kinclong. Kinclong apa kinceling? Nek kinclong kali kinceling ini dhuwur pundi? Dhuwur kinclong. Nah, jadi kinclong niku kincling banget. Nek legem niku legi banget. Kinclong warnanya apa? Warnanya putih dan mencorong. Min atharil wudu, karena bekas-bekas wudu. Jadi yang sekarang kita membiasakan berwudu ini, kelak di akhirat nanti bekas-bekas anggota wudu itu akan putih bersinar. Karena itulah ketika mendengar Nabi mengatakan begini, Abu Hurairah mengatakan, siapa yang ingin memperpanjang kekinclongannya, falyaf'al, lakukanlah. Siapa yang ingin memperpanjang kekinclongannya, artinya begini, wudu itu ketika membasuh tangan sampai siku, kemudian ketika membasuh kaki sampai mata kaki. Kata Abu Hurairah, siapa yang ingin memperpanjang kekinclongannya karena wudu itu sampai siku-siku, maka yang kinclong nanti akan sampai siku-siku. Maka kata Abu Hurairah, siapa yang ingin memperpanjang kekinclongannya, silahkan lakukan. Tidak memerintahkan orang lain, tetapi melakukan untuk dirinya sendiri. Maka Abu Hurairah itu kalau beliau berwudu, kalau membasuh tangan tidak sampai tidak sampai siku-siku, tapi hampir sampai lengan. Ketika membasuh kaki tidak sampai mata kaki, tapi sampai syak, sampai betis, tengah betis bahkan atas. Sekalipun waktu itu beliau diingkari oleh para sahabat yang lain. Kenapa? Karena perintah wudu sampai sini, sampai siku. Kenapa dinaikkan sampai lengan? Perintah membasuh kaki sampai mata kaki, tetapi kenapa sampai atas? Para ulama memberikan jawaban apa? Ketika seseorang hendak menyempurnakan wudunya untuk dirinya, boleh melakukan seperti itu. Tidak hanya sampai siku, tapi ingin sampai atas, ngiras-ngirus ben resik. Ketika membasuh kaki tidak hanya sampai mata kaki, tapi sampai pertengahan betis ya. Tapi sampai tengah betis silahkan melakukan untuk dirinya sendiri, tapi tidak boleh memerintahkan itu bagi orang lain. Karena ketika memerintahkan itu bagi orang lain berarti membuat satu syariat yang itu tidak disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, waliyutimma nikmatahu. Allah Ta'ala itu ketika memerintahkan berwudu bukan untuk ngebot-boti manusia, bukan untuk ngerepoti manusia, tetapi Allah berkehendak untuk membersihkan manusia, untuk menyucikan mereka, dan Allah akan menyempurnakan kenikmatannya.
Karena ketika wajah dibasuh maka keluarlah dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh wajah, mata, hidung, mulut. Ketika membasuh tangan maka keluarlah dosa yang dilakukan oleh tangan bersamaan dengan akhir tetes air yang menetes dari tangannya. Demikian juga ketika seseorang membasuh kaki, hilanglah kesalahan, dosa yang dibuat oleh kakinya bersamaan tetesan yang terakhir air ketika membasuh kaki tersebut. Itulah diantara sekian nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya melalui berwudu. Alaikum waliyutimma nikmatahu alaikum, agar Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Artinya apa? Alhamdulillah kita mengenal syariat. Karena dengan kita mengenal syariat ini, kita mendapatkan sekian nikmat yang itu tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mengenal syariat. Ini dasar Al-Quran tentang dalil wajibnya berwudu. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin, tidak akan diterima salat seseorang tanpa bersuci, wala shadaqatan min ghululin, dan tidak akan diterima sedekah yang diperoleh dengan cara curang. Tidak akan diterima sedekah yang diperoleh dari harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak halal, jalan yang tidak benar. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata min ahman ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas. Allah tidak menerima salat seseorang ketika ia berhadas hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Walam yungqal ala an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf, dan tidak dinukil dari siapapun di kalangan kaum muslimin ini yang menyelisih akan dalil-dalil tadi. Jadi tidak ada khilaf di antara para ulama tentang dalil perintah berwudu terkait ayat yang kita baca dan hadis yang kita baca tadi. Fathabatat bidzalika masru'iyatul wudu bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Oleh karenanya maka dalil diperintahkannya berwudu ini adalah disyariatkan baik oleh Al-Quran, oleh sunnah maupun ijma', kesepakatan di kalangan para ulama. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian wa amma alaman yujib, adapun siapa yang diwajibkan berwudu itu dikatakan di sini fayajibu alal muslimil balighil aqili idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Adapun yang diwajibkan berwudu itu adalah diwajibkan berwudu itu bagi seorang muslim baligh yang sudah baligh, akil yang berakal, bukan orang gila, baik gila permanen maupun gila temporal. Ada gila itu permanen, saumur-umur edan terus. Tapi ada yang dong-dongan, nek dong gendeng, nek dong boten. Tanggal 1 tekan 20 waras, 20 tekan 30 gendeng. Jadi ada gendeng itu yang temporal, ngot-ngotan kan begitu. Ya, jadi hukumnya bagaimana? Ya kalau yang ngot-ngotan itu ketika dia dalam kondisi berakal ada kewajiban. Contoh ketika habis subuh, subuh kemudian gila sampai jam 6 masih gila, tidak wajib salat subuh. Jam 7 sadar, waras wiris, kaya wong waras, memang waras, sampai zuhur waras.
zuhurnya wajib sholat zuhur. Sampai kemudian masuk waktu asar, gendenge teko. Nah, maka asarnya tidak wajib sholat. Maka kalau ingin bolong-bolong sholatnya gendengo. Gitu. Karena kalau gendeng itu tidak ada kewajiban. Maka berwudu itu diwajibkan bagi orang muslim yang baligh, ya, yang berakal sehat, idza arada shalah, tatkala dia hendak melaksanakan salat, wa ma fi hukmiha, dan apapun yang hukumnya sama dengan salat. Apa? Ibadah yang mempersyaratkan harus dalam keadaan suci. Maka ketika akan melakukannya wajib berwudu. Wa amma ma tayujib, adapun kapan diwajibkan? Fa idza dakhala waqtus shalah. Wudu itu diwajibkan tatkala sudah memasuki waktu salat. Atau aradal insanul fi'lal ladzi yastaritu lahul wudu, atau ketika seorang manusia hendak melakukan sesuatu yang memang disyaratkan harus berwudu. Wa illam yakun dalika muta'alliqan bi waqtin, sekalipun di sana tidak terkait dengan waktu. Artinya apa? Artinya tidak harus wudu itu dilakukan ketika sesaat jelang melaksanakan sholat. Sholat isya jam 7 lebih berapa? 7 menit misalnya, tidak harus wudunya jam itu. Bisa wudu sebelumnya sekalipun waktunya sangat jauh, karena tidak mempersyaratkan waktu. Waktu yang dipersyaratkan adalah ketika dia hendak melaksanakan sholat, sholat itu dilakukan dia dalam keadaan suci. Maka ya, kapan diwajibkan berwudu itu? Ketika seseorang dalam kondisi hadas dan dia hendak melaksanakan sholat, atau ketika hendak melakukan sesuatu yang mensyaratkan harus berwudu, sekalipun tidak terkait dengan waktu, kat tawafi, seperti tawaf. Artinya tawafnya di satu waktu, kemudian waktu sebelumnya agak jauh, sudah boleh melaksanakannya. Wa mashal mushafi, dan ketika hendak bersentuhan dengan mushaf, terlebih membaca Al-Quran mubasyaratan bi mushafin, membaca Al-Quran dengan langsung membaca melalui mushaf. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ya, masalah yang berikutnya tentang syarat-syarat wudu, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Baik ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan bila ada. Monggo. Menanyakan tentang sunnah sebelum tidur itu wudu. Itu misalnya kalau malam kita niatkan untuk melaksanakan sunnah itu, sebelum tidur kita niatkan untuk wudu terlebih dahulu. Nah, qadarullah misalnya susah untuk tidur begitu. Sebelum tidur itu misalnya batal, entah itu buang angin atau menyentuh istri dan sebagainya. Itu apakah kalau memang kita belum bisa tidur, apakah kita harus wudu lagi atau memang cukup wudunya sekali yang kita niatkan kalau itu? Yang pertama. Yang kedua, terkait wudu, misalnya kita dalam kendaraan gitu yang mungkin yang sulit, tidak memungkinkan untuk melaksanakan wudu seperti itu. Nah, padahal di situ juga ada air yang harus kita lakukan. Apakah kita tayamum atau menggunakan air seadanya itu? Itu saja. Baik, terima kasih. Yang pertama kaitannya bagaimana ketika kemudian seseorang berwudu sebelum tidur. Artinya begini, kalimat berwudu sebelum tidur itu bukan berarti wudu langsung tidur.
Sekalipun ada jeda jarak, misalnya wudhunya misalnya jam 9, tidurnya jam setengah 10, tidak mengapa. Dengan satu upaya, ketika dia hendak tidur dalam kondisi tidak berhadas. Adapun ketika sudah tidur, dia akan keluar angin berkali-kali, tadi tutok misalnya, tidak masalah. Yang diperintahkan adalah ketika dia hendak tidur itu dalam keadaan sudah berwudu. Kenapa? Dalam hadis yang sahih dikatakan, inilah salah satu penyebab seseorang mendapatkan doanya para malaikat. Salah satu golongan di antara orang-orang yang mendapatkan doanya malaikat itu adalah seseorang yang berwudu terlebih dahulu sebelum dia tidur. Ketika dia hendak tidur dalam keadaan dia sudah berwudu, maka ketika seorang dalam kondisi seperti ini, maka kata Nabi, malaikat ikut tidur, bahkan berada di balik jelimutnya, mendampingi dia tidur. Dan kata Nabi, tidaklah ia bangun kecuali malaikat mengatakan, Allahummarhamhu, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah fulan ini, rahmatilah fulan ini. Dapat dua doa. Ya Allah rahmatilah orang ini, ampunilah orang ini, fa innahu bata tahuron, sebab orang ini tidur dalam keadaan suci. Maka itu salah satu di antara keutamaan seseorang itu ketika hendak tidur dalam keadaan suci. Bila kemudian tidak bisa tidur, apakah kemudian boleh wudu lagi? Boleh. Tidak wudu lagi? Boleh. Dia dalam keadaan tatut kemudian tidur, bolehkah? Boleh. Hanya tidak mendapatkan kesunahan dan tidak mendapatkan bagian dari doanya para malaikat. Artinya sebagai prinsip itu adalah ketika dia hendak tidur, dia dalam keadaan suci. Adapun terkait yang kedua, yang apa tadi yang kedua? Dalam kendaraan. Kalau kita punya air, ya, sementara kita dalam kendaraan, sebenarnya tetap diutamakan adalah menggunakan air. Jika kita memiliki air, sekalipun barangkali kita tidak bisa melaksanakan wudhu sempurna dengan sunnah-sunnahnya, minimal cukup rukun-rukunnya apa? Wajah, tangan, kaki, dan kepala. Minimal itu. Jika memang kita memiliki air dan memungkinkan untuk melakukannya. Kecuali ketika kita punya air tetapi kita butuh air itu untuk minum, maka ketika kita punya perbekalan air dan tidak banyak, kita dalam kendaraan, kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan kendaraan itu, kita punya air, kita terbatas, sementara kita harus melaksanakan sholat di atas kendaraan, maka kita boleh bertayamum dengan meninggalkan berwudu, karena air itu akan kita gunakan untuk minum. Artinya kalau kondisinya memang memungkinkan kita di kendaraan tidak ada air, ya tayamum. Kalau ada air, ya upayanya adalah jika memang air itu cukup untuk berwudu, minimal membasuh wajah, kemudian telapak, kemudian tangan, kemudian kaki. Ketika mencukupi untuk itu, maka ketika berwudu menggunakan air di kendaraan, sekalipun hanya menggugurkan rukunnya saja, itu lebih baik. Ya, sekalipun tidak sampai berkumur-kumur nang jero bis, wah ya, disamplui jajere kan begitu. Jadi seandainya seperti itu bagus. Karena memang yang sering jadi di antara kita
khususnya mindset kita di Indonesia itu karena namanya wudhu itu kan harus banyak air. Sementara Nabi itu pernah beliau istinja dan wudhu hanya menggunakan air 1 sok. Beliau istinja cewok dan wudhu hanya air 1 sok. Sok itu sekitar 2,5 liter. Bahkan Nabi pernah mandi besar dengan menggunakan air 1 sok 2,5 liter. Itu yang kalau kita sulit, ya. Sehingga Nabi menggunakan itu dalak, diusap-usap sampai air itu tidak ada yang jelidrik ya. Jadi kayak diseko. Ini yang memang kita tidak terbiasa karena kita qadarullah, namanya air itu sangat melimpah. Jadi ya tidak kulina saja, padahal sebenarnya sah-sah saja. Ketika menggunakan air misalnya 1 gelas aqua misalnya, ya, kemudian untuk bisa membasuh wajahnya, ya minimal kan sekali. Kemudian membasuh tangannya sampai siku-siku, kirinya sampai siku-siku, mengusap kepalanya, membasuh kakinya. Jika itu memungkinkan, itu sah, sekalipun hanya terpenuhi rukun-rukunnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak, demikian kita lanjutkan waktu yang akan datang, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.